Al Ittihad pecat Nuno Espirito Santo usai diduga ribut dengan Benzema. Al Ittihad resmi memecat Nuno Espirito Santo. Kabarnya keributan dengan Karim Benzema menjadi pemicunya. Klub Arab Saudi itu mengumumkan Nuno diberhentikan dari posisinya pada Rabu dini hari. Setelah 17 bulan, pria 49 tahun itu kini resmi dipecat, meski kontraknya baru akan habis pada tahun depan. Menurut laporan dari Relevo, pemecatan Nuno Espirito Santo kabarnya dipicu dengan keributannya melawan Karim Benzema. Momennya terjadi setelah Al Ittihad kalah 0-2 dari wakil Irak yakni Al-Qoa. Apple TV siap jajaki kemungkinan ambil hak siar dari Ligue 1 Prancis. Apple TV tengah memulai diskusi dengan Federasi Sepak Bola Prancis terkait keinginan mereka untuk menyiarkan tayangan Ligue 1 Prancis untuk 5 musim mendatang. Meski begitu, sampai saat ini belum ada penawaran resmi yang dibuat untuk hak siar internasional yang menyertakan timnas Prancis di dalamnya. Ketertarikan Apple TV pada Ligue 1 Prancis merupakan kabar baik bagi Federasi Sepak Bola Prancis yang ingin menargetkan mendapatkan 80 juta euro untuk hak siar mereka. Seorang fans PSG ditikam Ultras Milan jelang laga Liga Champions. Seorang supporter PSG mengalami luka serius usai bentrok dengan supporter AC Milan jelang duel kedua tim di Liga Champions. Diberitakan oleh ESPN, supporter PSG berusia 34 tahun asal Prancis menderita 2 luka tusuk di kakinya dan harus menjalani perawatan di Policlinico of Milan. Peristiwa itu terjadi pada distrik Canol kota Milan yang merupakan tempat berkumpul populer di malam hari. Rossoneri telah mengecam aksi kekerasan tersebut yang juga melukai 2 polisi. Jadon Sancho kini ditendang keluar dari grup WhatsApp skuad Manchester United. Situasi Jadon Sancho di Manchester United akibat perseteru dengan Erik ten Hag semakin tidak menentu. Kabar terbaru menyebut bahwa Sancho sudah dikeluarkan dari grup WhatsApp skuad MU. Bahwa Erik ten Hag memutuskan untuk mengeluarkan Sancho dari grup WhatsApp yang berisikan para staf pelatih dan skuad Manchester United. Diketahui Erik ten Hag dan staf kepelatihan Manchester United menggunakan aplikasi berbagi pesan instan WhatsApp untuk membagikan info-info penting terkait klub dan pertandingan kepada para pemain. Sir Alex Ferguson masih 100% dukung Erik ten Hag di Manchester United. Ex-manajer Manchester United Sir Alex Ferguson diklaim masih mendukung 100% keberadaan sosok Erik ten Hag di kursi kepelatihan tim utama, terlepas dari hasil kurang memuaskan di musim kali ini. Kemenangan di kandang Fulham membuat posisi Ten Hag untuk sementara masih aman, dan kini Ferguson pun merasa bahwa Erik ten Hag masih menjadi sosok yang tepat untuk menangani Manchester United. Lebih lanjut, Ferguson juga diklaim bakal memberikan saran kepada investor baru dari Manchester United nantinya untuk tetap mempertahankan Erik ten Hag sembari memberinya anggaran belanja yang lebih besar. Eduardo Camavinga tekan kontrak baru di Real Madrid. Eduardo Camavinga resmi menekan kontrak baru di Real Madrid. Kontrak baru itu akan membuatnya bertahan setidaknya hingga tahun 2029. Sebenarnya kontrak gelandang asal Prancis tersebut masih jauh dari kata selesai. Dirinya masih terikat kontrak hingga tahun 2027 mendatang. Akan tetapi Madrid mengambil langkah untuk memberi perpanjangan kontrak selama 2 tahun. Poin penting yang dimasukkan dalam kontraknya adalah klausul pelepasan sebesar 1 miliar euro. Arsenal beri kesempatan terakhir untuk Emil Smith Rowe. Arsenal belum akan segera menjual Emil Smith Rowe di bursa transfer musim dingin. Ia masih akan memberi kesempatan terakhirnya di musim 2023-2024. Arsenal menegaskan tidak mau menjual Smith Rowe terlalu cepat. Sang pemain akan diberi kesempatan lagi di paruh kedua musim ini. Walaupun demikian, Arsenal sudah menetapkan harga jual sang pemain 23 tahun tersebut. Emil Smith Rowe bakal dijual di angka 60 juta euro. Shakhtar Donetsk kalahkan Barcelona. Shakhtar Donetsk tampil impresif untuk bisa mengalahkan tim tamu Barcelona dalam duel matchday keempat grup H Liga Champions. Shakhtar Donetsk membungkus kemenangan dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Shakhtar datang dari Danilo Sikan di ujung babak yang pertama. Kemenangan ini sangat krusial bagi Shakhtar untuk bisa menjaga asa lolos dari grup F.
Sementara di pertandingan lain, Borussia Dortmund meraih hasil positif pada pekan keempat grup F Liga Champions. Dortmund menang dengan skor akhir 2-0 atas Newcastle United di Signal Iduna Park. Niklas Füllkrug lebih dahulu membawa Dortmund unggul di menit ke-29, lalu di menit ke-79 Kylian Julian Brandt yang berhasil menggandakan keunggulan dari Dortmund. Hasil ini menempatkan Dortmund untuk sementara berada di puncak klasemen dengan raihan 7 poin. Sedangkan di grup yang sama, AC Milan akhirnya meraih kemenangan pertama dalam lanjutan grup F Liga Champions. Milan menang dengan skor akhir 2-1 atas tamunya PSG di San Siro. PSG memecah kebuntuan lebih dahulu. Milan Skriniar sanggup mencetakkan gol di menit yang kelima. AC Milan tidak lama segera membalas, dimulai gol penyama kedudukan yang dicetakkan oleh Rafael Leao di menit ke-12. Lalu di menit ke-50 Oliver Giroud membawa AC Milan berbalik unggul. Dengan hasil ini PSG gagal menggusur Dortmund dari puncak klasemen karena hanya mengoleksi 6 poin. Sementara AC Milan sendiri berada di posisi ketiga klasemen dengan torehan 5 poin. Sedangkan di grup yang lain, Manchester City tampil dominan untuk bisa mengalahkan Young Boys dalam duel matchday keempat dari grup G. The Citizen membungkus 3 poin lewat 3 gol. Kali ini Erling Haaland bisa menghasilkan brace di menit ke-23 dan menit ke-51. Sedangkan satu gol lainnya dicetakkan oleh Phil Foden yang menyumbangkan di menit ke-45+1. Tambahan 3 poin ini memastikan langkah Manchester City berhak lolos ke babak 16 besar Liga Champions. PP jadi pencetak gol tertua di ajang Liga Champions. Porto berhasil membuka skor melalui Evan Nilsson dari titik penalti di babak pertama. Tuan rumah kemudian bisa menambahkan gol di babak kedua lewat aksi dari PP. PP mencetakkan gol kedua Porto saat mengalahkan Royal Antwerp. Dia menjebol gawang klub asal Belgia itu dengan sundulan di menit ke-90+1. Gol itu membuat PP menjadi pemain tertua dalam sejarah Liga Champions. Mantan bek dari Real Madrid itu menjebloskan bola saat berusia 40 tahun 254 hari. PP memecahkan rekor Francesco Totti, legenda AS Roma tersebut sebelumnya mencatatkan rekor ini pada usia 38 tahun 59 hari. Puasa gol terpanjang Robert Lewandowski. Satu pertandingan lagi baru saja dilewati oleh Robert Lewandowski tanpa bisa menjebol gawang lawan. Puasa golnya pun kini terus berlanjut dan terpanjang selama lebih dari 1 dekade terakhir. Menurut catatan dari Transfermarkt, Lewandowski belum pernah puasa gol sepanjang 6 laga berturut-turut sejak terakhir kali pada musim 2012 silam. Secara keseluruhan, rentetan puasa gol penyerang berusia 35 tahun itu berawal dari duel melawan Mallorca pada medio 26 September kemarin. Dirangkum dari catatan Transfermarkt, puasa gol Lewandowski pun kini sudah mencapai 332 menit. Kalah dari Shakhtar, Barcelona pulang penuh rasa amarah. Barcelona tak tampil bagus ketika berhadapan dengan Shakhtar Donetsk di matchday keempat grup H Liga Champions. Usai kalah, Xavi mengaku pasukannya meninggalkan permainan dengan rasa marah. Dia juga menyampaikan hal-hal yang direncanakan tak berjalan sesuai rencana. Man City dan RB Leipzig lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Daftar klub yang lolos menuju babak 16 besar Liga Champions 2023-24 ada Manchester City dan juga RB Leipzig. Mereka berdua menjadi tim pertama yang lolos fase knockout usai mengalahkan lawannya masing-masing. Manchester City memimpin grup G. Man City memimpin grup G dengan koleksi 12 poin dari 4 laga. Selain Manchester City, RB Leipzig juga memastikan lolos ke babak 16 besar. Kesuksesan itu diraih setelah mereka berhasil mengalahkan Real Belgrade. Leipzig menemani Manchester City lolos ke babak berikutnya. Perolehan poin dari Leipzig sudah tak mungkin bisa dikejar Young Boys dan juga Real Belgrade yang baru bisa mengumpulkan 1 poin. John Stones jadi tumbal kemenangan Manchester City. Hasil positif yang ditorehkan oleh Manchester City saat berhadapan dengan Young Boys ternyata membawa kabar buruk saat John Stones mengalami cedera. Ototnya bermasalah, dia cedera, jadi dia akan absen untuk sementara waktu. Sangat disayangkan baginya karena dia adalah seorang profesional yang luar biasa, ujar dari Pep Guardiola.
Kylian Mbappe ketawa lihat hujan uang. Reaksi Kylian Mbappe melihat hujan uang di laga AC Milan versus PSG menjadi viral. Striker Prancis itu terlihat begitu sumringah. Uang berhamburan di Stadion San Siro momen itu terjadi sebelum laga dimulai untuk menyindir kiper PSG yang juga mantan pemain AC Milan yakni Gianluigi Donnarumma. Saat Donnarumma bergerak menuju gawangnya, fans melemparinya dengan uang-uang palsu. Donnarumma terlihat tenang meladeninya, bahkan hampir tak terpengaruh. Sementara kamera kemudian menyorot Kylian Mbappe yang juga tampak tertawa. Reaksi Kylian Mbappe melihat hujan uang tersebut kemudian diledek oleh para netizen. Banyak yang menyebut bahwa Mbappe juga mata duitan seperti Gianluigi Donnarumma. Gianluigi Donnarumma mandi uang palsu. Kembalinya Gianluigi Donnarumma ke San Siro disambut dengan sambutan spesial. Mantan kiper AC Milan itu dihujani dengan lemparan-lemparan uang palsu. Uang palsu ini memang sudah disiapkan sejak lama. Sejak sebelum laga dimulai, pendukung Milan mencetak ratusan sampai ribuan lembaran uang palsu dengan muka Donnarumma di kertasnya. Aksi ini dilakukan pendukung Milan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap Donnarumma sebab sang kiper pernah mengkhianati AC Milan. Manchester United selangkah lebih dekat amankan mantan rekan tim dari Rasmus Højlund. Kabar ketertarikan Manchester United terhadap Giorgio Scalvini nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Setan Merah dilaporkan sudah selangkah lebih dekat untuk bisa mengamankan jasa bek Atalanta tersebut. Toto Sport melaporkan bahwa Manchester United benar-benar serius ingin bisa mendatangkan Scalvini. Mereka juga pede bisa mengamankan sang bek tersebut. Menurut sejumlah kabar yang beredar di Italia, Manchester United harus merogoh kocek cukup dalam untuk bisa mendapatkan jasa sang bek. Atalanta siap menjual Scalvini di kisaran angka 60 juta euro dan mereka tidak mau menurunkan tuntutan harga mereka tersebut. Rafael Varane ikut merantau ke Arab Saudi di tahun 2024. Football Insider mengklaim bahwa Rafael Varane bisa pergi dari Manchester United di awal tahun nanti. Ia disebut tengah menjadi incaran dari sejumlah klub di Arab Saudi. Menurut laporan dari media di Inggris, ada kans Varane benar-benar pergi dari Manchester United di musim dingin nanti. Sang bek dikabarkan tidak suka dengan Erik ten Hag sehingga ia mempertimbangkan untuk pindah klub saja di musim dingin nanti.